Fakta sosok Marisa Putri mahasiswi psikologi tabrak seorang ibu hingga tewas. Marisa Putri mahasiswi ilmu psikologi Universitas Abdurrab, Pekanbaru menjadi sorotan publik. Sebab, dia menabrak seorang ibu rumah tangga di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. IRT bernama Renti Marningsih, 42, tewas ditabrak mobil Toyota Raize warna biru metalik dengan nopol BM 4697 JZ. Mobil seharga 300 jutaan itu miliknya, bukan milik orang tua atau orang lain. Marisa saat itu dalam kondisi mabuk alkohol dan ekstasi usai pulang dari dunia gemerlap. Marisa yang berusia sekitar 20 tahun berasal dari keluarga biasa, namun kenyataannya dia hidup mewah. Dia dikabarkan tinggal di tempat indekos VVIP di pusat kota Pekanbaru. Sedangkan ibunya tinggal di rumah kontrakan di kampung. Bagaimanakah fakta sesungguhnya dari sosok Marisa Putri? Anak petani Sukadugem. Marisa Putri berasal dari keluarga petani biasa. Dikutip dari Tribun Pekanbaru, ayah Marisa merupakan petani padi. Penghasilannya rata-rata 2 juta rupiah, 5 juta rupiah per bulan. Marisa dan keluarganya tinggal di RT 004 RW 002 Dusun Sungai Dongku, Desa Kebun Durian, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Ibu dan ayahnya Marisa telah bercerai. Marisa pun ikut ibunya dan tinggal di Dusun Sungai Dongku. Marisa dan ibunya tinggal di rumah kontrakan di dusun tersebut. Sedangkan ayahnya menikah lagi. Marisa tinggal di dusun tersebut sejak SMA, artinya mereka merupakan pendatang di dusun itu. Diungkap pula bahwa untuk membantu perekonomian keluarganya Marisa sempat menjadi art. Bayar uang kuliah 7 juta rupiah. Meski dari keluarga petani biasa, Marisa bisa kuliah di Universitas Abdurrab, Pekanbaru. Kampusnya terletak di Jalan Riau Ujung nomor 73, Tampan, Pekanbaru, Riau. Marisa kuliah di Fakultas Psikologi sejak tahun 2023. Saat ini dia sudah kuliah 3 semester. Berdasarkan informasi dari Universitas Abdurrab, biaya kuliah mahasiswa baru Fakultas Psikologi antara 9 juta rupiah, 10 juta rupiah. Sedangkan uang semesterannya antara 7 juta rupiah, 8 juta. Saat ke kampus Marisa kerap membawa mobilnya. Tak hanya itu, Marisa juga kerap bersosialita bersama teman-temannya ke tempat hiburan malam. Suka minum minuman beralkohol dan mengonsumsi narkoba. Ibu tinggal di kontrakan. Marisa yang sehari-hari hidup mewah, berbanding terbalik dengan ibunya. Sang ibu tinggal di rumah kontrakan. Dia hidup biasa-biasa saja. Marisa kerap mengendari mobil Raize saat pulang ke rumahnya. Perubahan drastis yang diperlihatkan Marisa membuat tetangganya bertanya-tanya. Mereka bertanya Marisa bisa membeli mobil mewah dari uang apa? Para tetangganya pun bertanya-tanya soal pekerjaan Marisa hingga bisa membeli mobil. Marisa minta maaf. Marisa Putri statusnya telah menjadi tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Renti Marningsih, meminta maaf atas tindakannya tersebut. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar Minggu 4 Agustus 2024. Marisa Putri mengaku tidak sadar sudah menabrak Renti Marningsih hingga meninggal dunia. Sebab, dia dalam pengaruh alkohol. Ia pun membantah kabur setelah menabrak korban Renti Marningsih. Ia kembali ke lokasi kejadian setelah dikejar oleh warga. Marisa Putri dijerat pasal 311 ayat 5 ULAJ nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun, serta pasal 310 ayat 4 ULAJ nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Sagu KTV Hotel. Tiba di sana sekitar pukul 01.00, sudah ada teman saya atas nama inisial O dan inisial T. Kemudian selang beberapa waktu yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Warna dan logonya tidak ingat menurut pengakuan daripada saudari M. Kemudian saudari M bersama dengan saudari T dan saudari O berada di KTV tersebut sampai dengan pukul 5 pagi. Kemudian selama di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, saudari Marisa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Raize warna biru ada di
depan rekan-rekan sekalian dan terjadi laka lantas di Jalan Nangka. Hasil pengecekan urin dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama Saudari M positif narkoba, amfetamin dan metamfetamin. Kemudian lanjut untuk kronologis daripada kejadian laka lantasnya adalah bahwa setelah Saudari M pulang dari KTP tersebut melintasi Jalan Nangka, Saudari M di lokasi terjadinya TKP tersebut di TKP laka lantas tersebut tidak sadar telah menabrak korban atas nama Saudari Renti Marningsih, umur 40 tahun, pekerjaan guru, menabrak dari belakang sepeda motor Yamaha Vega, kemudian terseret sejauh 50 meter karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama Saudari Renti tersebut. Kemudian dikejar oleh teman-teman dari Gojek, diberitahu bahwa telah menabrak dan menyeret daripada korban sejauh 50 meter. Kemudian Saudari M ini kembali ke lokasi laka lantas dan baru mengetahui bahwa telah terjadi tabrak belakang yang menyebabkan Saudari Renti mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di rumah sakit kamar mayat Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Demikian meninggalnya di TKP, kemudian langsung dibawa evakuasi dari personil Satlantas Polresta Pekanbaru ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru. Demikian dari rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan kejadian ini. Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan sekalian? Untuk penerapan pasalnya, pasal berapa kita tetapkan, Pak? Pasalnya adalah 311 ayat 5 Junto pasal 10, 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Ancaman hukumannya sebanyak 12 tahun penjara. Kasus narkobanya silakan. Sementara ini masih kita pengembangan, kita akan lakukan pengejaran terhadap Saudari T dan O yang memberikan inek ini kepada Saudari M. Lagi mungkin? Tapi bukan inek ya, dari hasil ininya adalah inek pemeriksaan urinnya adalah amfetamin dan metamfetamin urin. Positif narkoba. Jadi positifnya amfetamin dan metamfetamin. Hasil pemeriksaan sudah berapa kali itu pelakunya itu pengakuan sementara baru 1 kali pengakuan pemeriksaan ini. Pak, Silakan. korban ini meninggalnya apakah karena terseret, terlindas ban atau kena benturan protokol atau gimana? Silakan. Kasat Lantas. Korban dari hasil olah TKP, korban meninggal dunia karena benturan di jalan Dengan aspal berarti ya? dengan aspal. Betul. Baik, cukup. Silakan untuk rekan-rekan media mungkin apabila ada pertanyaan pada Saudari M. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan, tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Tanyakan silakan. Berarti memang lagi mabuk ya? Iya, saya lagi dalam keadaan gak sadar. Untuk kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Sempat kabur itu kenapa? Takut? Enggak, karena saya nggak sadar saya udah nabrak seseorang. Masih tinggi Pak? Enggak, saya dalam pengaruh alkohol. Sering karaoke ya? Jarang. Apa yang minum? Hennessy.
Oke, cukup ya. Masih kuliah ya? Dan kuliah di mana jadi? Kuliah di mana? Adura. Komunikasi atau kedokteran? Viral itu kalau cantik apa jarang. Karena kabarnya ada kedokteran. Oh lanjut ya?